kasih atas kedatangannya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sama Allah supaya apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat kita, juga buat orang lain serta anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, tambahinlah ilmuku dan tingkatkan kecerdasan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bu Irma, saya share screen ya. Siap Ibu. Ya, Assalamualaikum Bu Nini. Oh, ada Bu Nini. Iya, nih orang hebat itu, ya Allah. Masya Allah. Orang hebat Bu Nini tuh. Ya. Assalamualaikum Bu Nini. Bu Nini, Assalamualaikum. Mikrofonnya masih belum clear. Yang satu lagi itu saya biar bisa ngontrol. Halo, Assalamualaikum Bu Nini. Kita chat aja deh. Gimana nih? Kita coba, kita mute dulu ya, Bu Nini ya. Assalamualaikum Bu Nini. Udah tuh. Ya, dah. Assalamualaikum Bu Nini. Udah bersih. Baik. Kita coba saja lagi. Bentar. Oke, baik. Sudah terlihatkah share screen-nya Bu Irama? Sudah? Ya, sudah Bu. Sudah. Oke. Assalamualaikum Bu Nini. Kayaknya audionya Bu Nini ya, ada ya. Suka begitu kadang ya, kita juga meresek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan hari ini dari komunitas guru belajar Depok mempersembahkan kelas kompetensi di mana menuju Depok Merdeka Belajar. Ini pakai double device kah? Enggak.
Oke. Halo Bu Dwi. Halo. Allah. Oke, maaf Bu. Bentar. Kita ulang lagi. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya, baik. Aku khawatirnya Bu Dwi kemana ini? Apa aku yang ada sinyal? Bener. Aku kehilangan sinyal. Iya, baik. Ya, terima kasih banyak ya Bu Irama sekali lagi sudah ikut kelas Padlet. Adapun tujuan program ini adalah membuat guru mampu menyajikan pembelajaran yang menarik, kemudian membuat murid mampu merespon apa yang kita sajikan, kemudian membuat siswa lebih mandiri dalam belajar. Nah, sekarang kita coba refleksi untuk diri kita sendiri. Saya coba pakai Mentimeter, Bu Irama dan Bu Nini, mungkin bisa buka Mentimeternya. Kita coba. Siap, sudah Bu Dwi. Ya, sudah. Oke. Ya. Tuliskan satu aplikasi atau platform belajar BDR Ibu yang paling direspon siswa. 5539. Ya, 5539531. Bu Nini. Assalamualaikum Bu Aksari. Selamat datang di Padlet Kelas. Ya, WhatsApp. Oke. Bu Hafsari, Assalamualaikum. Bu Hafsari, kita sedang melakukan refleksi dari apa yang kita lakukan selama BDR, aplikasi apa yang kita gunakan saat BDR yang paling direspon oleh siswa. WhatsApp, oke. Dari Bu Irama WhatsApp. Oke, baik, nggak apa-apa. Ibu menggunakan WhatsApp, Ibu dalam memberikan pesan ya, udah pasti pesan ya. Oke. Bentar. Ya. Ya. Belajar. Oke, baik. Iya, Bu Dwi, maaf. Koordinasi ini. Pakai WhatsApp ya. Sebetulnya sih kalau WhatsApp itu biasanya buat pengantarnya ya.
pengantarnya, terus ditutupnya pembukaan sama penutup gitu. Oh gitu. Tapi memang pakai Zoom juga, terus pakai Google Classroom juga, terus aku kadang pakai Padlet juga sih gitu. Oh iya iya. Terus Berarti YouTube udah Live, jago. macam-macam sebenarnya aku coba macam-macam. Cuma memang anak-anak memang lebih cepat ya itu ketika merespon ya di WhatsApp itu. Oh paling cepet ya? Paling cepet tuh merespon di WhatsApp gitu. Cepet Kalau Google jadinya Class kan pesan. kadang suka delay ya. Terus kalau Padlet kadang suka nge-lag gitu, kayak gitu. Oh gitu, iya iya Heeh. iya, oke Itu oke. sih. Jadi aku harus bikin Padlet yang baru gitu Ya, biasanya kalau oke. Padlet. Heeh. Berarti udah jauh lebih pernah pakai gitu ya? Pernah, cuma memang belum paham banget sih. Oh iya ya, nggak apa-apa. Sama-sama kita juga berbagi aja Bu. Baik, kita coba lagi untuk share screen-nya. Iya. Oke. Jadi apa sih coloring your distance learning with Padlet? Iya. Kita coba memberikan warna pada pembelajaran kita karena nggak mudah buat anak-anak selama BDR pastinya biasanya kita memberikan slide. Nah, sekarang kita mencoba memberikan warna lain gitu dari BDR kita. Nah, kenapa kita kita harus memberi warna gitu loh. Nah, seperti kita ketahui bahwa selama BDR itu indera yang paling banyak digunakan kan adalah telinga ya Bu ya, telinga, karena anak-anak hanya bisa mendengar suara kita. Padahal dalam Zoom, dalam Meet, sebentar ya Bu. Bu Nini, nggak apa-apa. Ya. Padahal dalam menerima rangsangan informasi itu, kalau telinga itu hanya 11%. Jadi sangat jauh bila dibandingkan dengan indera penglihatan yang sebenarnya yang sebesar 83%. Kalau 11% itu berarti kecil sekali gitu loh. Sementara dari menit ke menit, dari jam ke jam itu yang disampaikan kalau di Zoom, kalau di Meet, di kami juga sama. Indera telinga yang paling banyak menerima. Padahal kalau seperti kita ketahui belajar yang paling efektif itu kan kalau di offline kita melibatkan seluruh indera ya, kelima indera kita. Nah, karena di BDR jadi lebih sulit kita untuk mengenalkan pembelajaran dengan kelima indera. Makanya kita mencoba untuk menghadirkan lebih besar indera yang lain gitu selain indera telinga. Nah, dengan data ini kalau kita lihat dengan indera pendengaran 11%, kemudian penglihatan 83%, bagaimana dengan mencoba sendiri gitu loh. Mencoba bukan berarti kita melakukan suatu percobaan, tapi do it, mereka bisa melakukan sesuatu dari sajian yang kita berikan. Nah, kalau Ibu melihat antara data yang infografis ini dengan info yang ini, Ibu lebih menyukai yang mana? Artinya yang lebih mudah diterima oleh otak kita ya. Jadi yang mudah dibaca gitu ya. Kalau saya lebih suka visual seperti ini. Jadi akan lebih dalam, lama menetap dalam otak kita gitu bahwa ternyata indera penglihatan 83% lebih respon terhadap informasi. Baik. Ungkapan ini usang, tapi menurut saya bermakna bahwa jika saya mendengar, saya lupa. Padahal pada saat Meet, pada saat Zoom itu mendengar terus. Jika saya melihat, saya ingat. Jika saya mencoba, saya paham. Ini usang, tapi nggak tahu deh, saya suka aja quote seperti ini gitu ya. Semacam Confucius ya. Nah, asiknya lagi,
pada saat BDR ini kita akan mengalami fase sinkron, di mana pada saat kita on dengan anak-anak, pada saat kita ketemu dengan anak-anak, pada saat kita jimit dengan anak-anak, tapi anak-anak juga memiliki fase asinkron atau fase off saat kita tidak bertemu dengan anak-anak, dan di situ anak-anak hanya mengandalkan kekuatan dari internet untuk bisa mengakses pembelajaran kita. Gitu. Nah, disinilah kita memanfaatkan fase asinkron ini gitu. Pada saat yang waktu anak-anaknya memiliki waktu yang lebih banyak dibanding ketemu dengan kita. Kalau dalam 1 minggu, saya hanya 2 jam pelajaran, Bu Irama, Bu Nini. Jadi memang sangat terbatas waktu kita saat pembelajaran tatap mukanya gitu ya. Makanya kita coba untuk mencari alternatif lain, mencari fasilitas lain untuk anak-anak agar bisa belajar mandiri, seperti itu. Nah, bagaimana ya untuk mencoba mencari alternatif pembelajaran yang lebih berwarna. Oke, yang pertama sebelum kita masuk kepada Padlet itu sendiri, Bu Irama udah mengenal Padlet. Saya yakin Bu Nini juga, karena Bu Nini di sini pengalaman sekali. Bu Hapsari, Nyun Sewu ya, terima kasih banyak. Yang pertama kita lakukan pastinya kita membuat rencana dulu, mendesain pembelajaran kita. Mau misalnya kita dapat satu tujuan pembelajaran. Setelah kita tentukan tujuan pembelajarannya dari KD ya, kita ambil di situ. Kemudian pembelajaran ini enaknya dengan strategi apa ya, gitu. Apa discovery learning, apa PBL, atau yang lainnya. Atau dengan metode 4C, yang sekarang katanya keterampilan abad 21, atau yang lain-lain. Nah, itu kita buat desainnya dulu. Kemudian nanti dari strategi tersebut, apa tagihan yang akan anak-anak sampaikan ke kita sebagai bukti pembelajaran, sebagai hasil pembelajarannya. Kemudian apa asesmen yang akan kita lakukan gitu. Kemudian instrumennya seperti apa. Nah, ini kita desain dulu dalam, kalau saya biasanya pakai kanvas, enggak apa, sekedar gitu loh, maksudnya sebagai sketch kita aja dalam ini mau diapain ini ya, pembelajaran materi yang ini gitu ya. Jadi kita coba membuat rancangan desain pembelajarannya. Baik, yang kedua, setelah kita tahu kita mendesain pembelajaran kita, terus kita pakai media apa nih? Nah, yang sudah kita lakukan pastinya Google Classroom. Kita coba lagi dengan sarana yang lain, aplikasi yang lain. Saya nemu Padlet, kemudian bisa juga dengan blog. Nah, kalau blog ini kan enaknya kita bisa cerita tuh. Jadi apa yang kita biasa hantarkan kepada siswa saat lagi jimit, itu bisa kita uraikan di blog gitu sebenarnya. Kemudian kita insert konten-konten sumber pembelajaran kita. Anak-anak juga bisa dengan menggunakan blog. Tapi yang paling mudah dan cepat menurut saya itu kita coba pakai Padlet. Nah, apa sih benefit yang bisa kita dapat dari Padlet ini? Yang pertama, Padlet ini dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengirim catatan pada halaman yang sama. Ibarat majalah dinding, kita bisa taruh post di situ atau taruh catatan kita, anak-anak juga bisa ikutan di situ. Kemudian banyak ragam yang diposting, itu bisa berisi tautan-tautan, video-video buatan kita, atau gambar-gambar, atau dokumen-dokumen, atau aplikasi-aplikasi lain. Dan dia tuh mudah, serta kalau menurut saya menarik. Kemudian dari papan Padlet kita tergambar langkah-langkah pembelajaran kita di situ. Jadi anak bisa mengikuti. Kemudian bisa diakses kapan saja, di mana saja. Yang penting dia terhubung dengan internet pastinya. Gitu. Baik, kita coba ya.
Oke, atau nanti kita coba dengan setelah ini. Bagaimana Ibu bisa mengikuti sampai sini ya? Oke Bu, siap. Ya, oke, terima kasih. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita ketik aja Padlet di Chrome, karena saya biasa pakai Google Chrome di sini. Kita ketik Padlet, kemudian kita login seperti ini. Kemudian kita coba masuk ke akun yang biasa kita gunakan. Tidak sulit. Kita pilih akun yang biasa kita gunakan. Kita bisa klik yang mana saja. Kemudian kita tinggal pilih yang basic. Yang basic ini tidak berbayar. Tapi kita cuma bisa bikin 3. Nah, nggak usah khawatir. Kalau misalnya 3 udah habis, kita coba dengan akun yang lain. Itu dapat 3 lagi, lumayan. Kan nggak semua pembelajarannya pakai Padlet. Tentunya pakai aplikasi-aplikasi yang lain ya. Baik. Nah, langsung ketemu halaman ini, langsung buat Padlet. Gitu. Nah, kita tinggal klik. Mau yang mana nih? Majalah kita atau dinding kita, ini mau kita konsep. Mau bentuknya seperti kanvas kah? Seperti daftar panjang ke bawah kah? Atau yang lain-lain, di sini ada kronologi. Kemudian percakapan, chatting, kolom, kita bisa pilih. Biasanya saya senangnya pakai dinding. Tinggal tempel-tempel gitu. Nah, sudah jadi nih Bu. Langsung kita klik yang tadi, langsung keluar. Sekarang kita tinggal setting. Tinggal setting, kita ketik judul kita yang mau kita berikan ke anak-anak. Misalnya materinya tentang kemagnetan. Uraiannya tidak terlalu panjang-panjang, misalnya sifat-sifat magnet. Kasih ikonnya yang sesuai dengan kemagnetan kita nih, sesuai dengan materi kita. Kemudian nanti di sini ada alamat. Alamat tinggal ketik kemagnetan. Misalnya maksudnya ini yang menjadi ciri khas bahwa itu tuh materinya tentang magnet gitu loh. Karena yang ini nanti akan dibagikan ke anak-anak. Kemudian wallpapernya pilihlah dari gambar-gambar, itu banyak yang mewakili materi kita. Bisa dari komputer atau boleh searching dulu, baru kita save image. Kemudian kita pilih yang terang, biasanya saya pakai yang terang, tapi boleh juga pakai yang gelap. Dan jenis hurufnya di sini hanya ada 4, kita bisa pilih yang mana kita suka, yang menarik. Kemudian di sini kita buka atribusi. Atribusi itu artinya biar anak-anak bisa ikutan chatting atau mempost. Kemudian komentar boleh kita klik untuk mengizinkan anak-anak komentar. Setelah itu selesai, jadi Bu. Sudah jadi Padlet kita. Jadi mudah banget, nggak ada 3 menit kita untuk melakukan membuat Padlet. Nah, jadi kemudian caranya bagaimana untuk memasukkan konten-konten kita? Kita tinggal klik tanda plus itu. Baik, sampai sini Ibu, apa yang pertama kita lakukan sebelum kita membuat Padlet? Login dulu ya? Login dulu, oke, cakep. Habis login? Habis login, pilih itunya, template-nya. Habis login cari akun, Bu. Oh iya. Akun dulu. Mau pakai akun yang mana nih? Akunku cuma 1. Nah, harus bikin akun lagi. Bener deh, itu penting banget gitu. Oh gitu. Kenapa tuh, Bu? Karena kita bisa dapat fasilitas dari akun yang satu. Ibu kan pasti kan dapat drive di akun itu kan? Oh iya. Nanti penuh tuh drive-nya. Kita udah punya cadangan drive yang lain gitu. Tuh, terus kalau misalnya mau bikin apa-apa, kita mudah nih, pokoknya mudah. Mau ganti yang itu atau ganti yang ini gitu. Kalau saya sih aku khawatir bingung, Bu, kalau kebanyakan. Bingung. Diciriin aja. Mana ya pas masuk ya. Nah, kalau saya ciriin, kalau yang mau buat belajar saya pakai yang ini. Kalau yang mau buat sekolah saya pakai yang ini. Nah, konten-konten yang saya buat, konten-konten yang saya buat saya pakainya yang ini gitu. Jadi nggak nyampur. Coba pasti bisa. Oke.
Lanjut. Bu Dewi, aku mau tanya dulu ya. Ya boleh, silakan. Kan aku baru nyobain 2 tuh yang modelnya yang chat itu ya, kayak chat WA ya, sama yang modelnya Canvas itu. Nah, kalau yang Canvas itu, anak-anak suka bilang, ketumpuk Bu, gitu, ketumpuk. Oh, Nah, itu ya. memang yang bisa ngatur kita doang apa mereka sebenarnya bisa ngatur sih biar nggak ketumpuk itu? Kalau kita, izinkan mereka untuk masuk, berarti mereka bisa menyusun. Mereka bisa menyusun. Kan mereka Atau bisa menulis kan, berarti mereka bisa bisa menyusun menulis, juga harusnya? bisa menyusun, bisa menggeser, gitu. Nah, biasanya, anak-anak cuma begitu aja nge-post selesai. Nah, kita atur, misalnya warna kita beri warna gitu. Anak-anak padahal juga bisa memberi warna di situ. Ya. Oh, berarti emang itu sebenarnya anak-anak bisa juga ya? Kalau aku kan Bisa. suka ngatur di settingan yang mana tuh yang sebelah pojok kanan atas itu ya? Iya. Yang ada apa tuh settingannya? Ya, kalau itu memang kita, tapi Kalau pada mereka saat nggak bisa sudah ya? nggak bisa kalau itu. Oh, kalau Tapi settingan bisa karena kita yang punya. betul. Dia hanya bisa di dindingnya aja. Oke. Lanjut dulu ya. Ya, boleh silakan. Oke, siap. Nah, setelah kita klik yang tanda plus ini kan, nah, udah deh keluar muncul nih punya kita. Kita tinggal mengisi konten-konten yang mau kita pajang sesuai dengan desain pembelajaran kita tadi gitu loh. Bisa berupa slide, bisa berupa video, gambar, atau lain-lain, aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini yang perlu kita pikirkan sebenarnya. Kita mendesain pembelajaran yang anak-anak tuh mengerti apa yang kita maksud gitu. Maksudnya sampai dengan hasil belajar mereka. Jadi mereka mengikuti tanpa kita pandu. Gitu. Kita memandunya sudah di board kita itu. Nah, jadi deh, ini contoh pembelajaran anak-anak kelas 1 untuk literasi ya. Jadi misalnya literasi AA gitu. Nah, kita bisa bisa macam-macam deh pokoknya. Nah, ini kita bisa upload, bisa berupa video, bisa berupa slide, bisa berupa ringkasan, ataupun aplikasi Quizzes atau Kahoot bisa di-insert juga di sini. Enak, jadi anak-anak bisa langsung bisa gitu. Jadi deh Padlet kita. Tapi yang terpenting memang di sini adalah desain pembelajaran kita gitu, Bu. Gitu. Menurut Ibu, bagaimana? Apakah ini mudah dilakukan atau sulit? Kemudian menurut Ibu juga respon yang akan diterima siswa itu seperti apa? Mudah nggak Bu ini, Bu? Aku mau sekali nanya juga ya Bu ya? Oke, sebentar. Selamat datang Bu Irma. Oh iya, ada Bu Irma. Ada Bu Irma. Ya, aduh kamu. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih supportnya sayang. Ya, baik. Ya, Bu Dwi. Tadi baru ya, nggak apa-apa. Baik. Saya terusin ya Bu Irma ya. Maaf ya. Silakan, baik. silakan Bu Dwi. Silakan Bu Irma. Ini mirip namanya, mirip. Ira Bu, sebenarnya itu Ira Bu Ira. Oh, luar biasa Bu Ira. Nama inilah, nama akun. Nama gaul. Nama gaul dari temen. Ya, baik, silakan Bu Ira. Iya Bu, yang tadi aku pernah ngomong di awal juga. Bentar Bu, aku soal lagi Zoom juga bentar ya. Ya, baik. Ya, kok hilang sih? Ya, jadi yang aku tanya di awal juga, kan aku bikin Padlet pertama 1 tuh ya. Nah, jadi setiap aku mau ngajak anak-anak ke Padlet, kan aku pakai yang itu-itu aja tuh. Terus anak-anak kan akhirnya kesiniin karena udah makin banyak tuh isinya, sering komplain kan. Zah kan manggilnya Zah ya sebenarnya. Zah nge-lag terus ya, terus nggak bisa masuk segala macam gitu. Terus aku bingung kenapa ya kok anak-anak selalu nge-lag, padahal kalau di aku nggak pernah nge-lag tuh karena aku pakai laptop kan gitu, dan mereka pakai HP. Terus aku cobalah pakai HP. Bener sih kalau pakai HP kok suka susah ya gitu. Susah ya. Ngeblank gitu, kayak ngeblank. Terus akhirnya pas aku kemarin ngelihat apa ya, aku akhirnya kepikiran, oh berarti kayaknya setiap aku mau ngajak mereka belajar ke Padlet, mungkin aku harus bikin
ini yang baru gitu. Aku sih kepikirannya kayak gitu. Nah, ketika aku bikin yang baru, terus mereka kan aku minta refleksi tuh di situ ya, habis belajar, refleksi di Padlet ya Kak gitu. Nah, itu nggak ada yang nge-lag tuh, lancar karena emang baru kali itu. Terus aku kepikiran berarti kayaknya aku harus bikin terus deh setiap ini. Bener kan kayak gitu Bu Dwi? Iya sayang, jadi sebaiknya kita buat papannya itu ya berganti. Jadi anak-anak nggak susah ngikutin pembelajaran kita. Jadi nggak boleh berbagai materi numpuk di situ, tidak boleh. Oh, pantas. Pusing anak-anak juga gitu. Contohnya Bu ya. Satu tema ya udah di satu Padlet ya, satu papan ya. Iya betul. Bentar ya Bu, kita coba. Nah, punten Bu Nini, punten. Aduh maaf Bu Nini, maaf. Ya, ini ada contoh galeri batik Lazuardi Al-Falah Klaten, punyanya Bu Andri. Jadi pada saat itu Hari Batik, Bu Andri memberikan tugas sama siswa-siswanya untuk bikin batik, membatik gitu. Kan keren tuh Bu, dipajang, kemudian di Padlet ini, kemudian nanti bisa kita share ke orang tua. Orang tua lihat hasil-hasilnya, jadi cepet banget gitu loh, dan mudah gitu. Ini bagus. Kemudian, nah ini juga kami di angkatan 30 kemarin ada guru tamu. Guru tamu itu tentang puisi gitu, cara asik membuat puisi. Nah, hasilnya langsung kita posting di sini, anak-anak langsung bisa mengisi pada saat itu pula gitu. Jadinya langsung kelihatan bukti pembelajarannya langsung kelihatan gitu. Mudah bagi kita, juga mudah bagi anak-anak, dan ini bisa langsung kita share ke orang tua hasil pembelajarannya, pembelajaran guru tamunya gitu sebenarnya. Jadi menurut saya ini mudah gitu. Nah, bisa juga nih untuk yang TK, gambar-gambarnya. Jadi nggak hanya kita kita dijimit, kita tunjukkan gitu pakai kertas gitu. Itu kan tidak bertahan lama. Tapi kalau kita buat wall-nya khusus gitu, menggambar burung misalnya, atau menggambar bebas, kita kasih judul. Anak-anak bisa post seperti itu. Ini mengenai season bahasa Inggris, kemudian atau kita bisa buat juga sebuah literasi, misalnya memang kita sumbernya, tapi bagusnya sih berhubungan dengan materi kita ya. Jadi anak-anak bisa mengisi waktu spare time-nya dengan membuka alamat Padlet kita, jadi semacam majalah gitu loh. Jadi mereka tinggal ngetap di situ baca, ngetap di situ baca gitu, sesuai gitu. Jadinya mudah gitu. Atau ya saya tuh senang pakai ini. Atau kita memancing anak-anak untuk bertanya. Kalau saintifik kan kita ajukan pertanyaan yang merangsang mereka berpikir kritis ya gitu. Kita bisa juga di situ dulu, pembelajarannya mulai dari situ. Kita merancangnya mulai dari pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi nggak boleh ditumpuk dengan pelajaran yang lain, tidak boleh. Bingung anak-anak bukanya. Nah, seperti ini. Gitu. Ya, kalau ini diskusi ya. Jadi mudah buat anak-anak. Ini salah satu contoh pembelajaran juga. Di sini anak-anak terlibat dalam merespon apa yang saya berikan di sini gitu. Nah, ini juga ini bukti dari pembelajaran yang kita lakukan. Sebenarnya belum pembelajaran, ini baru video yang saya sampaikan. Oke. Mohon izin, coba kita lihat ya. Oke. Kita lihat. Baik, ini pembelajaran yang kita lakukan memang harus ada satu judul Bu yang kita pajang di sini. Jadi nggak boleh 5B misalnya atau 4B, isunya macam-macam, pembelajaran atau bermacam materi. Sulit buat anak-anak. Bu Dwi kok bisa banyak itu Bu Dwi papannya? Bisa banyak sayang, bisa. Kan tadi 3. Nah, kenapa? 3. Sudah 3 tadi itu apa? Oh iya benar.
Kita coba pakai akun yang lain. Oh, bisa pakai akun yang lain tapi bisa tetap ke sini. Nyambung. Bisa, nyambung. Oh, kamu enggak, Bu? Enggak. Jadi udah ganti galeri, dia ganti galeri gitu. Oh, tapi ini ada 5. Bagaimana caranya? Maksudnya saya punya 5 gitu. Ini ada 5 papan di sini. 5 papan. Yang Budis. Oh, ini isinya. Oh, ini dalamnya ya? Iya, dalamnya ini, Bu. Oh, ini anak-anak semua, Bu. Kira itu luarnya papannya. Si ibu mah bikin kaget. Berarti kalau kita udah punya 3, itu nggak akan bisa lagi. Terus berarti kita harus pakai akun yang lain gitu ya? Tapi kan nggak semua pembelajaran kita pakai Padlet gitu. Jadi kita variasiin dengan yang lain juga gitu, biar nggak bosen anak-anak gitu, Bu. Nah, contoh ya, Bu, saya desain pembelajaran ini saya buat dengan sistem 4C, Bu. Pertama-tama saya buat dengan tantangan 1 karena kelas 6, jadi menyukai tantangan. Jadi saya coba mereka untuk berpikir kritis. Saya kasih skor 10. Nah, jadi memang ini pembelajaran proses. Dan ini saya posting di IG. Jadi nanti mereka langsung klik ini langsung ke IG gitu. Ke IG yang memang khusus saya siapkan untuk belajar. Nah, di situ anak-anak bisa komen. Itu poin skornya 10. Nah, setelah dari situ entah ya ini. Sampai saat ini tanaman kaktus bisa hidup di gurun ya. Padahal hidupnya itu lingkungannya kering, panas dan gersang. Kenapa ya bisa seperti itu? Nah, itu anak-anak bisa komen di situ. Itu mereka yang buat? Kalau gambarnya saya, tapi mereka komen dari apa yang saya sampaikan. Iya, benar. Pertanyaannya dari Bu Dwi ya? Itu. Ini kita post settingan satu paket pembelajaran ini kita post sebelum kita sinkron. Sebelum kita sinkron. Jadi biasanya kita tiap Jumat atau Sabtu kita kirim paket BDR, Bu. Itu semua pelajaran. Nah, di situ anak-anak tinggal klik. Jadi bisa online sifatnya. Bisa online. Nah, saya cantumkan alamat ini di paket BDR itu. Jadi anak-anak sebelum pelajaran saya sudah bisa mulai gitu loh. Maksudnya paket itu info materi apa, linknya bagaimana gitu? Iya, benar. Nanti kita bahas dulu ya. Nah, kita coba lihat ini dulu. Di sini saya coba memberikan ke anak-anak untuk tantangan yang kedua. Di mana tantangan ini judulnya kreatif. Kalau tadi berpikir kritis, kalau sekarang tantangan 2-nya kreatif. Karena kreatif menciptakan, saya kasih skor 30. Mencari contoh tumbuhan dengan 3 bentuk adaptasi, medianya bebas. Bebas lah ya, gitu. Caranya dengan mengklik tanda, kita kasih panduan di situ. Seperti apa? Boleh bisa kita lihat. Salah. Maaf. Kita coba. Nah, video ini kita bisa bikin sendiri, Bu. Sesuai dengan desain pembelajaran kita. Islam dan Didaktika, kita masuk tema 2 tentang adaptasi makhluk hidup. Anak-anak, dalam Quran surat Hud ayat 6, Allah mengatakan bahwa tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Bagaimana hubungannya dengan materi kita kali ini? Nah, kamu akan menemukan jawabannya apabila kamu mengikuti serangkaian petualangan kita kali ini. Dimulai dengan mengetahui tujuan belajar kita atau target yang akan kita capai di pembelajaran kali ini. Check it out. Ini suara Ibu bisa masuk, Ibu bisa buat slide-slide-nya. Tujuan pembelajarannya, kita mulai dengan istilah adaptasi. Apa ya yang dimaksud dengan adaptasi? Tantangan buat kamu, temukan jawabannya dan jangan maju ke slide berikutnya sebelum menemukan jawaban tersebut. Wah, hebat. Sudah dapat ya? Sekarang kamu bisa cocokkan dengan jawaban berikut. Benar? Keren, kamu hebat. Sekarang, apa tujuan dari adaptasi? Kamu bisa baca di sini. Jadi, adaptasi itu sangatlah penting bagi makhluk hidup. Manusia, hewan, juga tumbuhan. Sekarang,
yang akan kita pelajari adalah adaptasi tumbuhan. Untuk bisa bertahan hidup demi kelangsungan keturunannya, tumbuhan juga harus melakukan adaptasi. Nah, di sini kita baru berikan konten-konten dari apa yang mau kita berikan ke anak-anak. Sesuai dengan target pembelajaran kita. Seperti itu. Nah, di akhir, kita memberikan... Setelah menyimak slide tadi, tantangan berikutnya, dapatkah kamu temukan satu contoh tumbuhan dari masing-masing bentuk adaptasinya? Ditunggu ya. Jawaban kamu bisa dibuat seperti contoh slide di sini. Kamu bisa mengunggahnya di Padlet yang sudah dikirim linknya. Selamat mengerjakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk tantangan kedua, kemudian anak-anak memposting sebelum pembelajaran kita mulai gitu loh. Jadi mereka sudah lebih belajar lebih dulu gitu. Kemudian untuk tantangan ketiganya, saya di sini buat kerja kelompok. Di sini udah saya uraikan karena saya 4C, jadi saya buat kelas kelompok atau kolaborasi. Untuk yang terakhir, ini materi yang pada saat saya sudah masuk kepada materi, dan selebihnya anak-anak juga bisa latihan dari dari kuisis yang kita berikan. Ini kita masukkan aplikasi lain. Sini anak-anak sudah memberikan responnya gitu. Kita bisa nilai deh, dapat deh tuh 1. Lumayan. Nah, seperti itu Bu jadinya kurang lebih. Tuh. Bu Dwi. Ya. Mau nanya nih. Iya Bu. Saya kan juga belum pernah nyoba tapi pengen nyoba. Ya, nyoba ayo. Kan kelas 1 sampai kelas 5 ini kan mau ada acara talent show ya Bu? Iya Bu, benar. Lalu biasanya kan kita ada kesan dan pesan. Kesan dan pesan itu kan fungsinya kalau di akreditasi itu kan buat feedback ya Bu ya. Nah, cuman kita lagi cari nih bentuknya apa yang menarik. Kalau pakai Google Form kayaknya udah biasa lah gitu ya. Cuman kalau misalnya nanti pakai link chat, saya pikir rasanya pakai chat, tapi pengen yang kayak begini nih yang gampang, mudah orang tua, tapi kita juga gampang nggak pakai kerja lagi buat ngedesainnya. Gitu. Kalau pakai Padlet ini bisa nggak ya Bu Dwi? Ih, bisa banget Bu Irma, bisa banget. Udah langsung kita kasih link langsung. Oke, siap. Gitu. Mudah sekali, mudah banget. Berarti nanti aku coba pelajari ya, belajar dulu sama Bu Ana juga nanti Ana Rifah tuh kan dia bagian nulis kesan dan pesan. Ya. Nanti coba pakai ini deh. Siap Bu, baik Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Kalau video mah memang dibuatnya di aplikasi lain kan Bu ya? Dia tinggal masukin aja ya? Iya, benar. Jadi guru memang harus bisa bikin video. Karena saya waktu itu tidak punya green screen. Ada sih di sekolah green screen. Tapi karena waktu itu buatnya di rumah, jadi saya hanya bisa, aduh punten ya Bu Nini, punten. Ya. Jadi saya hanya bisa bikin dengan suara saya, karena saya belum siap untuk menghadirkan saya. Hai anak-anak, apa kabarnya? Sampai ketemu lagi, gitu-gitu. Itu belum memungkinkan saya untuk siap di situ. Jadi saya bikin slide, pakai Google Slide aja, kemudian kita capture gitu, terus kita masukkan dalam KineMaster atau InShoot atau PicArt gitulah yang video, kita masukkan suara kita gitu. Jadi nggak terlalu sulit gitu Bu. Ibu harus bisa, pasti bisa, saya yakin. Yang gampang aja, pokoknya gampang dulu. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah sekarang video pakai KineMaster yang paling enak ya, kalau saya. Ya, sip. Nah sekarang kita coba buat Padlet kita. Ayo kita coba langsung lakukan, harus bisa. Bukan sekedar tadi teori saja, kita harus langsung bisa lakukan.
kira-kira pakai handphone bisa Bu, bisa Bu. Oke. Iya. Oke. Jadi sebelum kita buat Padlet, kita rencanakan dulu, kita cari satu tujuan pembelajaran kita apa, yang mana nih yang mau kita tampilkan ke anak-anak buat besok hari Senin misalnya. Kayak saya, anak-anak udah harus belajar rangkaian listrik nih. Jadi saya lagi coba buat juga gitu loh. Mumpung masih Sabtu, Minggu masih bisa kita manfaatkan gitu. Rencanakan dulu, apa dulu nih misalnya. Kalau saya rangkaian listrik, mengenalkan fungsi-fungsi komponen rangkaian listrik. Apa itu saklar, apa itu lampu, apa itu kabel, kemudian itu kita plan mau kayak gimana nih gitu. Langsung deh kita buat Padletnya, publish cepet banget pokoknya deh, nggak susah. Oke, gitu dulu. Silahkan, yuk kita buat. Nanti kita coba Bu Irma mau langsung buat. Coba deh Bu Irma. Boleh. Bisa. Ketik Padlet. Ketik aja Padlet. Langsung nanti share screen di sini. Insya Allah waktu kita cukup. Bu Nini mohon maaf banget ya. Bu Irma, Bu Hafsari. Assalamualaikum Bu Hafsari. Aku udah login ya Bu. Padletnya, login, iya benar login. Tapi karena baru login aja dulu. Dia akan agak muter gitu, agak nunggu dulu. Oke. Sekolah. Lagi login. Udah ada, pilih keanggotaan Anda. Ya, pilih. Basic ya. Basic, iya basic, betul, basic, betul banget. Basic aja. Sudah. Setelah itu udah langsung aplikasi. Buat Padlet. Iya, jadi buat deh langsung klik plus. Iya. Easy banget deh. Langsung buat. Dinding, kanvas, daftar, kisi. Pilihnya terserah mau yang mana pilihnya. Yang termudah dulu, yang terawal apa dinding kali? Iya, dinding aja boleh karena nanti kan menempel kesanan pesan ya. Iya. Dinding, oke, good. Kita memulai sudah ada. Selamat datang di Padlet baru Anda yang cantik. Iya. Langsung setting Bu di situ. Oke. Kasih judul. Kasih judul ya di atas ya. Bu, saya nunggu tugas di rumah menyimak. Oh, siap Bu Hapsari, siap. Semoga lancar juga ya. Pesan dan pesan sudah dibuat dengan aura misteri apa Bu? Uraiannya ini aja uraiannya Ibu bisa bikin kesan dan pesan. Oh, tadi udah ya di judul ya? Ya. Atau judulnya talent show kelas berapa gitu. Ikonnya kasih menari atau kelas grade 1 gitu, angka 1 gitu. Atau apa gitu. Ikonnya ada senyum, ada love, ada ya. Love aja dulu lah ya. Kasih aja apa aja dulu Bu Irma, harus dapat. Terus Bu Ira juga ya, Bu Ira, abis ini ya, abis Bu Irma. Udah Bu Irma? Oke, Bu. Iya. Kasih alamatnya, judul talent show kelas 1 gitu, buat tanda itu karena itu nanti akan muncul di link. Buat tanda kita. Alamat udah tautan unik ke Padlet Anda. Iya, langsung. Bisa diganti Bu Dwi? Bisa Bu, bisa. Nanti setting bisa diganti, gampang pokoknya. Jangan takut, jangan khawatir. Ini kan huruf semua ya. Saya ganti boleh ya? Boleh, silakan. Oh, hanya huruf, angka dan garis ya. Udah nanti saya ganti. Iya, ya huruf ada ya. Terus next. Wallpaper. Pilih deh tuh dari HP Ibu ada apaan. Tekstur aja dan pola yang gampang dulu. Ya, di situ ada berbagai gambar yang disajikan dari Padletnya. Ya.
Aku pilih yang BRICS aja. Yang terang, skemanya yang terang dulu. Ya. Sudah. Jenis huruf, atribusi, komentar, semuanya diisi. Semuanya ya. diisi ya. Setelah itu mulai memposting. Reaksi apa, Bu? Beri nilai. Langsung mulai memposting. Itu. Jadi orang yang lihat nanti itu bisa kasih bintang, boleh kasih love, bisa kasih apa? Ibu pilih yang mana? Saya pilih yang love aja. Ya, boleh love. Nanti mereka munculnya love. Ya. Udah, langsung udah mulai memposting. Oh, lanjut ya? Lanjut. Mulai memposting. Mulai posting ya. Udah jadi deh. Langsung ada. Coba Ibu mulai tanda tambah. Plus, Ibu isi tanda plus, Ibu klik plus. Ibu tulis sesuatu di situ. Iya. Udah nongol? Udah. Oke. Udah itu orang tuh bisa tinggal langsung masukin judul itu, tinggal nama orang tuanya. Iya. Misalnya Inara. Bawahnya kan ciptakan sesuatu tulisannya ya. Iya. Nah, itu tinggal ketik ini gitu. Udah. Terus nanti terus di atas bisa pakai warna-warni nih ya. Betul banget. Jadi coba di share screen. Coba share screen, Bu. Silakan Bu Irma share screen ya. Saya yang share screen. Saya ya yang share screen ke Ibu. Iya. Ibu yang share screen, iya. Iya. Tar. Saya share screen. Start presenting. Oke. Sebentar, Bu, sebentar. Oke, sudah nongol wallnya. Good, 100 buat Bu Irma. Tinggal selesai pembelajarannya. Iya, betul. Tinggal mendalami aja nih. Jadi itu bisa buat papan pajangan memang, bisa juga buat mengkonsep pembelajaran kita. Pokoknya mudah, cepat, dan asik kalau saya sih gitu. Cuma memang nggak harus padat terus ya, bisa ganti-ganti gitu, Bu Irma. Insya Allah Jumat depan kita ya sharing sama teman-teman. Siap, Bu. Siap, insya Allah. Iya, baik. Siap, Bu. Baik. Makasih, Bu Irma. Good. Awesome. 100. Keren. Nanti tolong di-post di GC ya, Bu ya. Oh, iya. Karena itu tagihan dari KGB-nya. Baik. Ya. Di GC SD? Bukan, Bu. Di GC kita, Bu. Oh, kelas 6? Bukan, Bu, di GC KGB, Bu. Ada ya? Nah, Ibu harus gabung dulu di sini, gitu. Padet kelas code. Ibu jadi peserta di situ. Iya. Saya screenshot. Iya. Tapi saya menginginkan Ibu nanti lebih ke pembelajaran Ibu dulu ya, karena harus mendesain pembelajaran. Ibu kan besok materinya 5S ya. Iya. Ibu bisa bikin 5 post tuh, Bu. 5 S yang pertama bentuknya misalnya video, S yang kedua tentang berpikir kritis, S yang ketiga misalnya senyum sama salam. Itu bisa dijadikan cerita literasi, gitu. Jadi emang harus direncanakan begitu. Keren, Bu. Jadi walaupun cuma mempelajari senyum, sapa, salam, santun, syukur, tapi pembelajarannya berwarna banget gitu loh. Keren gitu ya. Oke, gabung nanti di sini ya, Bu. Saya tunggu. Ya. Nah, ini ya. Ini sudah ada tugas assignment-nya nanti. Boleh di-add di sini. Ya, setelah gabung. Oke. Oh, lagi ngepel. Aduh, udah bocah ngepel. Baik. Lagi ngepel. Iya. Baik. Terima kasih, Bu Irma. Sama-sama. Sekarang Bu Ira. Ayo Bu Ira, kamu lagi nge-zoom apa lagi nge-jimit nih? Bu Dwi, dua-duanya nih aku berbagi fokus.
Boleh silahkan Bu Irma, silahkan. Terima kasih udah Sukses ya. lulus. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu I, ini Iya, aku sayang. apa namanya? Aku Ya. tapi kok dia bisa 5 ya? Barusan aku tetap pakai akun yang sama. Tapi ternyata ini masih bisa aku bikin lebih dari 3. Itu rezeki. Oh gitu. Gak apa-apa. Coba bikin. Nanti share screen. Ayo, share screen. Aku liatin yang punya aku dulu aja kali ya? Ya, boleh. Liatin yang punya aku dulu tuh kalau untuk nggak mau. Maunya yang baru, gitu. baru. Harus yang baru. Kali untuk tugas terus aku bikin lagi. Coba dulu Ibu. Ayo. Oke deh. Ya, oke. Sambil share screen apa nggak usah? Ya, share screen. Bagus, share screen. Ya udah sambil share screen ya. Ya, sayang. Yuk. Bu Irma kemana? Bu Irma menghilang. Ngepel. Oh. Emang hebatnya wanita gitu kan, seluruh layar ya. Multitasking. Aku tuh jarang pakai ini. Share ya. Ya. Harus nge-share. Udah kelihatan? Belum. Ya. Udah ya? Good. Oke. Buat Padlet. Yang buat dari baru. Awal. Yang buat baru. Ini yang lama ya? Enggak, yang barusan bikin tadi. Oh, pinter. Oh, dari awal. Nggak usah, udah pinter. Udah jadi. Tinggal tanda plus. Tanda plus tuh. Ayo diisi apaan? Oh gitu, oke deh. Refleksi aja ya. Ya, refleksi. Terima kasih banyak. Oke. Eish. Ada yang lagi belajar juga tuh sebelah ya, Bu ya? Iya. Jangan tema D, kan materi ya. Iya. Aku udah mau selesai soal tema D. Apa ya tentangnya aja deh. Ibu ngajar kelas berapa ya? Lupa tadi saya. Aku kelas 5 tema. Oh, kelas 5 tematik. Refleksi BDR hari ini gitu aja ceritanya ya. Ya, boleh. Siap. Warna mana tuh aku lupa. Itu sebelahnya. Sebelah tempat sampah. Sebelah tempat sampah. Kok nggak ada? Ya, edit. Nah, itu klik coba. Nggak ada tulisan edit ya? Diklik di hari ini coba. Nah, itu ada tulisan. Nah, sebelah yang garis 3, ya? Yang 3, ya. 3. Nah. Oke. Keren. Iya, boleh pindah-pindah. Oke. Digeser, Bu. Digeser. Bukan di-drag. Nah. Sip. Mana isinya belum ada. Ibu nanti tulis di bawahnya itu judul. Itu Ibu baru judul. Terus aku bikin lagi. Nggak usah. Ibu edit aja. Ibu edit. Nah, itu yang ada pensil. Nah, enggak. Ya edit. Ibu ketik di situ. Refleksinya gimana? Bla 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 bla. Anak-anak. Oh ya, misalnya bla 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 gitu. Ya. Biar nggak pendek ya. Oke. Nah, silakan. Anak-anak, refleksi belajar hari ini ya. Ditunggu. Misalnya. Udah ya, cuma gitu doang ya. Ya, sukses ya, Bu. Berarti anak-anak tinggal kan ya. Ya, tapi yang terpenting agar ini bisa menjadi e-learning buat mereka, agar ini bisa menjadi web course buat mereka, kita harus mendesain pembelajarannya biar anak-anak bisa mandiri belajar di rumah gitu loh. Sebelum kita ngajar. Kita ngasih materi dulu gitu maksudnya, Bu? Ngasih materi, tapi ngasih materinya bukan melek-melek nih materi gitu. Itu kan udah biasa ya. Misal kita langsung kasih ringkasan atau slide kita, itu udah biasa. Maksud saya, kita harus membuat desain yang menantang buat anak-anak, bahwa belajar mandiri itu kayak gini loh, bukan sekedar hanya baca slide gitu loh maksud saya. Jadi lebih beragam lagi konten yang Ibu berikan di situ gitu. Mau kalau itu gimana? Kayak kasih pertanyaan-pertanyaan dulu kah atau gimana? Misalnya saya mau coba discovery learning ya untuk rangkaian listrik besok nih rencananya. Jadi saya kasihkan satu pertanyaan dulu
kok lampu misalnya tiba-tiba kok lampu senter Budwi mati. Bagaimana apa yang terjadi ya? Nanti anak-anak kan langsung kasih respon tuh. Kasih respon. Nanti kita buat lagi yang berikutnya misalnya berarti apa ya fungsi dari lampu itu? Nanti kenapa ya kok bisa nyala? Kita buat lagi tuh. Nanti anak-anak kan terus apa yang membuatnya nyala ya? Kenapa kok bisa sampai lampu ya? Seperti itu. Jadi kan karena tujuan kita nanti fungsi kabel, fungsi saklar, fungsi lampu gitu. Jadi itu kita berikan dulu. Nanti kan dia mereka menemukan sendiri. Sari jawabanmu boleh tanya ayah, ibu atau cari dari buku. Nanti mereka menemukan sendiri kenapanya gitu. Itu baru satu sesi, satu tantangan. Nanti kita hadirkan tantangan yang kedua apa, misalnya kita kasih masalah baru. Pokoknya discovery learning aja gitu. Strategi pembelajarannya, misal contoh. Atau misalnya problem based learning. Nah, kita kasihkan masalah yang agak besar. Nanti menurut kamu bagaimana ya caranya ya? Nanti kan muncul tuh biasanya. Tapi terus kita hayo anak-anak jangan lupa buka link Padat Budwi ya gitu, lewat WhatsApp biasanya kalau buat kan karena libur ya gitu. Oke, Bu. Dia ngajar IPA ya? IPA, saya ngajar IPA. Oke. Jadi kita nggak boleh surut ke belakang bahwa Allah tidak akan mengubah satu kaum jika kita tidak mengubahnya sendiri. Jadi kita yang harus bergerak. Jadi berpikir besar, mulailah dari hal yang kecil dan lakukan sekarang juga. Jadi itulah saya coba untuk do the best gitu Bu. Mumpung kita masih dikasih kesempatan untuk berbuat banyak buat anak-anak dan kita mengembangkan diri. Sekarang udah nggak bisa di stop lagi di dunia digital. Karena kalau kita nggak mengikuti, maka kita akan ketinggalan Bu. Seperti barang usang gitu. Karena kita nggak ngerti apa-apa. Jadi kita harus maju. Sementara guru-guru lain pada belajar, kita nggak ikutan belajar gitu loh. Maka kita akan ketinggalan banget gitu. Padahal kita hidup di zaman yang memang sudah semuanya serba digital, semuanya serba globalisasi seperti itu. Jika kita tidak mengikuti, tidak adaptasi, wah ketinggalan banget gitu ya. Jadi kita pelan-pelan aja seperti ini, saling berbagi. Nanti Bu Ira juga bisa berbagi nih ke 5 teman gitu. Bu Hafsari juga bisa ikutan berbagi dengan harus dengan 5 teman gitu, seperti ini gitu. Sebenarnya halo Bu Hafsari bisa nyoba, ayo pakai HP. Bu Hafsari, cantik. Sudah datang belum tukang servisnya? Servis apa? Servis apa tadi Ibu tuh bilang tuh? Tukang servis di rumah katanya. Bu Nini nggak bisa ya? Iya, saya jadi kagak enak ya. Bu Nini tadi di keep up Bu. Keep up. Aduh, saya juga belum baca sih. Saya nggak enak, saya mute ya. Soalnya kan Ibu berasa itu juga kan ya. Audionya ya. Ya, itu saja Bu Ira. Iya, sama-sama. Bu Hafsari belum membuat, nanti saya berharap Ibu sudah paham. Insya Allah ya Bu. Insya Allah paham. Makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Tidak seberapa, tapi dari hal-hal yang kecil ini saya berharap kita menjadi tambah semangat. Alhamdulillah gitu. Banyak pencerahan. Ya, insya Allah sama-sama ya Bu. Kita saling support, saling dukung. Mohon maaf segala kekurangan saya, keterbatasan saya. Terima kasih atas supportnya buat KGB dan buat saya juga. Kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Ira, terima kasih Bu Hafsari. Sama-sama Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh Lev. Ya. Dilanjutkan, jangan lupa masuk di GC. Insya Allah. Harus. GC-nya mana ya? Itu udah saya berikan itunya. Kelas code-nya.
Di mana? Sebentar. Nih. Catat ya, Chat. Bu. Oh, sebentar dulu. Oh iya. Sebentar, Bu, Oh, sebentar. Bu Nini tadi chat juga ya, saya baru baca juga ini. Belum baca saya. Ini Bu, nih. Bu Nini chat apa? Duh, saya nggak enak banget. Kameranya katanya burem, jadi nggak bisa buka kamera. Terus apa nih? Suara Budi nggak kedengeran. Oh, suara saya nggak kedengeran ya? Oh, di Bu Nini ya? Kayaknya. Ya. Oke. Ibu, nanti Ya. gabung di itu ya, di Pak. Ibu ada di Keep Up kan ya, Bu Ira? Iya, ada. Bu Apsari juga bukan ya? Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Gimana saya bisa dapat Bu Apsari ya? Ditulis di chat di sini dulu kali. Terlai ke Bu Andri aja, di email aja kali. Oh gitu ya. Oke. Ya, Bu Apsari. Ibu mau kasih kodenya nanti di ini aja, di WA aja atau di sini? Ini kelihatan Bu. Soul MLMYM. Itu. Oh, bukan GC maksudnya. Ini GC, Bu. Oh, ini kode GC. Oke, sip, aku foto dulu. Solmim. Oke. Ya, tunggu. Saya bisa nggak ngasih ininya, sebentar. Ngasih itunya. Kayaknya saya ngeklik nih. GC ini kayaknya mana? Classroom, Google Classroom. Saya kasih kodenya. Klik, sebentar Bu. Nih. Nah, tuh. Oke. Ya. Oke, Bu Ira, terima kasih banyak ya. Itu bisa langsung diklik. Bu Hapsari, jangan lupa ya nanti aku live tugasnya. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.